masa berlaku SIM Anda udah habis, terus bingung mau cara perpanjangannya. Gimana sih perpanjangan di masa pandemi ini? Anda udah mencoba secara online, terus gagal. Baiklah, saya Tanakung Priyanto. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya melakukan proses perpanjangan SIM secara online. Dari A sampai Z, termasuk tips-tipsnya di dalamnya. Simak video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Tanakung Priyanto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai aplikasi Digital Korlantas. Jadi pada bulan April tahun ini sudah muncul update terbaru untuk aplikasi Digital Korlantas. Apa sih aplikasi Digital Korlantas itu? Aplikasi Digital Korlantas itu adalah aplikasi yang digunakan untuk proses pembuatan SIM, perpanjangan STNK, ETLE, dan NTMC. Jadi kalau ada tilang secara online nanti akan muncul di aplikasi ini. Tapi saat ini yang bisa digunakan baru proses perpanjangan SIM, dan itu pun ada sedikit agak tricky gitu. Jadi saya akan ceritakan prosesnya dari awal sampai akhir, termasuk apa saja yang kemungkinan buat kita gagal untuk proses aplikasi. Ya, jadi ini saya lakukan prosesnya selama kurang lebih 1 minggu dari proses awal, itu di bulan Agustus 2021. Stepnya yang saya lakukan yaitu pertama saya install aplikasi Digital Korlantas di Play Store di handphone saya. Kemudian aplikasi kedua yang saya install itu namanya ERICASH. Nah, aplikasi ERICASH ini digunakan untuk proses appointment atau tes kesehatan, baik itu secara offline ataupun online. Nah, nanti saya akan berbagi gimana caranya kita proses kesehatan tanpa harus datang. Kemudian yang ketiga yaitu proses instalasi FC atau aplikasi dipakai untuk tes psikologi secara online. Dan ini tentunya juga ada tips dan triknya, panduannya juga udah cukup banyak di YouTube. Kalian bisa, teman-teman semuanya bisa lihat di tutorial bagaimana tes psikologinya. Nah, aplikasinya bentuknya kayak gini teman-teman. Aplikasi bentuknya kayak gini. Sebenarnya saya sudah membuat detail step by stepnya dari proses instalasi 3 aplikasi tadi yang saya sebutkan. Oke, saya mulai saja. Jadi yang pertama yaitu proses instalasi Digital Korlantas. Masuk ke aplikasi Play Store, kemudian ketikkan keyword Digital Korlantas. Di situ ada berbagai macam Digital Korlantas. Pastikan teman-teman install aplikasi yang benar ya, yang Digital Korlantas. Ikuti video tutorial saya yang saya bikin pendek-pendek agar lebih mudah. Jadi saya bikin tutorial untuk Digital Korlantas sendiri, termasuk aktivasi dan pendaftaran dan aktivasinya. Setelah berhasil diinstal, teman-teman diminta untuk mendaftarkan. Nah, ini salah satu tipsnya ketika Anda mendaftarkan di aplikasi Digital Korlantas, yaitu Anda diminta untuk masukkan nomor handphone. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya lihat di beberapa forum, itu kenapa pada saat saya mendaftarkan handphone saya, itu kode tidak dikirimkan lewat SMS atau kode OTP, one time passwordnya. Nah, ini ada sedikit tips, ada beberapa kesalahan yang dibuat, yaitu pada saat memasukkan nomor handphone itu tidak mereka menyertakan kode nolnya. Jadi misalkan nomornya 081999. Nah, di aplikasi itu tidak perlu kasih 0. Jadi langsung aja, karena di depan sudah ada kode negaranya +62, langsung 88999. Seperti itu. Nanti insya Allah itu OTP akan lancar terkirim selama Anda memasukkan nomornya dengan benar. Setelah Anda menerima notifikasi yaitu berupa one time password, langsung dimasukkan, kemudian Anda diminta untuk aktivasi. Dalam proses aktivasi ini Anda diminta untuk masukkan NIK atau nomor yang induk kependudukan yang ada di KTP. Nomor NIK ini nanti, ini penting banget, ini dipakai untuk koneksi atau key
antar aplikasi tiga ini, karena ketiga aplikasi Ericash, Digital Korlantas, dan FC ini saling berhubungan. Kuncinya nanti pakai NIK itu tadi, jadi jangan sampai salah. Setelah itu Anda diminta untuk verifikasi wajah menggunakan biometrik teknologi. Anda diminta buat pas foto gitu, tapi secara online, secara real time maksud saya. Jadi nanti akses kamera, ikuti saja perintahnya. Kalau Anda disuruh senyum, senyum, disuruh nunduk, nunduk, suruh buka mulut, buka mulut. Mudah, ikuti saja itu, ikuti saja prosesnya. Kalau sudah, langsung install aplikasi kedua. Nah, ini ada tipsnya juga untuk aplikasi kedua, namanya Ericash ini. Teman-teman harus install sesuai dengan rekomendasi yang ada di Digital Korlantas. Jadi di syarat-syaratnya nanti ada linknya. Saya juga sudah buat videonya, jangan khawatir. Kalau Anda kurang jelas atas penjelasan saya ini, Anda bisa ikuti video tutorial saya. Tutorial untuk instalasi aplikasi Ericash. Nah, ini dia. Ketika Anda sudah melakukan instalasi Ericash menggunakan link yang disediakan di Digital Korlantas, itu nanti teman-teman langsung klik aja linknya, ikutin sampai proses instalasi berhasil, kemudian aktivasi di Ericash. Ikuti saja perintahnya yang ada di situ, itu cukup mudah, cukup standar dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Jadi masukkan nomor handphone, masukkan email dan lain sebagainya. Tapi ini nggak perlu Anda mirip dengan Digital Korlantas, mirip sekali. Jadi kalau Anda sudah terbiasa dengan Digital Korlantas, aktivasi di Ericash-nya juga sudah cukup familiar. Nah, baiklah teman-teman, proses belum berhenti di sini. Setelah Anda berhasil aktivasi, masukkan nomor NIK, udah sesuai, nanti akan ada verifikasi sistemnya. Oke, ini ada terverifikasi. Akhirnya kita harus mendaftarkan tes kesehatan. Ada dua teman-teman tes kesehatan. Tes kesehatan yang akan kita lakukan itu bisa secara offline atau secara online. Nah, ini dia yang banyak gagal teman-teman di sini. Udah ngajuin tes kesehatan, ternyata datang ke dokter. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau Anda faskesnya dekat, fasilitas kesehatannya dekat, nggak masalah. Tapi ketika zaman COVID kayak gini, yang menghindari berkerumun atau bertemu dengan orang, meminimalisir, itu pakai online saran saya. Gimana caranya pakai online? Nah, pada saat Anda memilih vaskes atau fasilitas kesehatan, pilih yang Pusdokes Polri ya, Pusdokes Polri. Saya sudah upload video detailnya di situ. Ketika Anda sudah memilih Pusdokes Polri, di situ nanti Anda akan melakukan tes kesehatan secara online. Maksudnya gimana? Anda tinggal milih form-formnya aja, form pengecekan kesehatan Anda. Anda punya keluhan apa, tinggi badan berapa, dan keluhan kesehatan apa, ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Isi aja, saran saya sesuai dengan kesehatan sesuai dengan apa adanya gitu, karena ini untuk keselamatan teman-teman berkendara juga. Nah, ketika Anda berhasil memilih Pusdokes Polri dan secara online melakukan tes kesehatan secara online, maka Anda sudah selesai untuk tes kesehatannya. Langsung aja Anda posting, nanti akan ada muncul tes kesehatannya lulus apa tidak. Nah, begitu Anda sudah selesai, Anda diminta untuk langsung masuk ke aplikasi ketiga, yaitu FC. Teman-teman, setelah teman-teman selesai melakukan tes kesehatan dan dinyatakan lulus tes kesehatan, teman-teman masuk ke step ketiga, yaitu instalasi FC, yaitu aplikasi untuk tes psikologi. Ikuti saja link yang ada di panduan yang ada di Digital Korlantas, klik langsung install, proses install selesai. Nah, setelah instalasi sama persis, daftarkan nomor handphone Anda, data diri Anda menggunakan NIK sebagai key. Kemudian setelah Anda melakukan proses pendaftaran dan aktivasi, Anda diminta untuk membeli voucher. Voucher apa itu? Voucher untuk melakukan tes psikologi secara online.
harganya itu sekitar 27.500 per kemarin waktu saya melakukan tes ini ya, 27.500. Begitu Anda sudah melakukan pembayaran menggunakan pembelian voucher untuk tes psikologi, Anda bisa langsung melakukan proses psikologi. Tes psikologinya itu ada 2 teman-teman. Nanti insya Allah saya bikinkan panduannya untuk tes psikologinya biar ada penggambaran sebelum melakukan tesnya. Yang pertama itu yaitu tes, kalau saya bilang tes kayak tes kepribadian. Jadi kita cuma diminta memilih antara 2 dilema. Ada 2 hal, misalkan baik mana antara Anda pilih mana antara bos yang galak atau bos yang baik hati atau tapi dia tidak disiplin, seperti itu. Jadi kayak tes sikap gitu. Itu kayaknya nggak ada jawaban yang benar atau salah, cuman agak membingungkan saja pas jawabnya. Nah, tes kedua ini tes konsentrasi teman-teman. Soalnya nggak terlalu sulit untuk yang kedua ini. Kalau yang pertama membingungkan karena dilema kita harus memilih mana yang lebih baik antara A dan B. Terus yang kedua ini tes angka kecermatan. Jadi insya Allah nanti saya bikinkan paduannya ya. Tesnya itu menggunakan key. Jadi misalkan ada A, B, C, D, E, F, G atau A, B, C, D, E, ada 5 gitu kan. Nanti tiap huruf abjad ini dipasangkan dengan angka. Nah, nanti di bawahnya diacak gitu. Diacak mana yang missing, mana yang nggak muncul key-nya ini dari 5 ini. Kita urutkan seperti itu. Itu sekitar ada 40-an soal. Jadi pastikan Anda selesai setiap itu cuma dibatasi berapa menit, 2 menit kalau nggak salah, 2 atau 3 menit gitu untuk menyelesaikan satu deret. Nanti langsung ganti screen-nya. Waktu Anda habis, langsung kerjakan lagi, key-nya yang atas dirubah lagi. Nanti detailnya kita lihat. Nah, kalau Anda nggak lulus nih, kalau Anda nggak lulus di tes psikologi ini, maka Anda akan diminta untuk melakukan konsultasi psikologi. Mungkin karena di aplikasi dibilangnya kita ada gangguan psikologi kali ya, atau gimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ketika Anda gagal, nanti Anda diminta untuk melakukan tes psikologi, konsultasi psikologi ya, secara online, dan diberi waktu kalau nggak salah 3 bulan ya teman-teman. 3 bulan Anda bisa ngulang lagi nanti. Nah, baiklah teman-teman, selamat mencoba untuk tes psikologi. Semoga berhasil karena itu cuma butuh kecermatan dan ketelitian. Baiklah, lanjut ke proses Digital Korlantas. Tadi kita sudah install aplikasinya Digital Korlantas, e-request-nya sudah kita lakukan tes kesehatan, lulus, tes psikologinya juga lulus, balik lagi ke Digital Korlantas. Nah, Digital Korlantas ini ada syaratnya teman-teman untuk melakukan proses perpanjangan SIM. Proses perpanjangan SIM ini syaratnya ada 1, foto SIM, foto fisik SIM-nya ya, foto fisik SIM-nya pastikan itu cerah. Kemudian yang kedua, foto fisik KTP, kemudian ketiga, gambar diri kita, foto diri kita dengan background warna biru. Nah, teknis bagaimana merubah background menjadi warna biru ada banyak, bisa Anda minta ke studio atau pakai aplikasi. Sekarang udah banyak sekali aplikasi, panduannya sudah tersebar banyak di YouTube. Jadi rubah tadi sampai itu foto diri dengan background warna biru, kemudian yang terakhir yaitu tanda tangan di atas kertas putih, terus difoto, nanti diupload. Oke teman-teman, ada catatan tambahan, saya lupa tadi saya sampaikan bahwa foto diri itu selain background warna biru, di situ juga ada ketentuan untuk menghadap ke depan, jadi tegak lurus, tidak boleh menggunakan kacamata hitam atau menggunakan pecis atau topi. Kalau wanita masih boleh pakai jilbab, masih oke. Kemudian satu lagi resolusinya, jadi pastikan resolusinya 480 kali 640 resolusi di foto tersebut ya. Saya juga sudah bikin panduannya untuk proses syarat-syaratnya apa saja secara detail di tutorial yang sudah saya upload, bisa refer ke situ. Oke, setelah semua datanya siap, teman-teman semuanya udah melaporkan sudah terverifikasi di Digital Korlantas, kemudian juga verifikasi SIM,
lama yang sudah kadaluarsa, Anda perlu foto, kemudian nanti akan diverify oleh aplikasi. Ada dua cara tuh di situ tuh. Di situ bisa, kalau SIM lama harus kita foto, tapi kalau yang SIM baru itu udah pakai teknologi NFC, jadi tinggal kita tempel, nanti dia akan ngedetect otomatis karena di situ ada SIM cardnya. Kalau yang SIM lama, yang bikinan lama itu belum ada, jadi kita mesti scan pakai kamera kita secara real time gitu, pakai kamera kita, nanti dia akan terupload dan terverifikasi otomatis. Itu untuk SIM lama kita. Nah, balik lagi ke proses upload data. Jadi setelah data foto tadi udah kita siapkan, tanda tangan udah kita siapkan, kemudian kita upload persyaratan data tersebut. Terus verifikasi kelengkapan data, nanti akan pengecekan sistemnya, akan melakukan pengecekan apakah data kita valid atau enggak. Kemudian setelah itu, ini proses penting, tolong dicatat teman-teman, pemilihan lokasi Satpas. Nah, ini banyak teman-teman yang masih bingung, kok Satpas di tempat saya tidak muncul, kayak di Jawa Barat, Polda Jawa Barat belum ada. Nah, kemudian Polda Jawa Tengah belum ada. Terus gimana dong? Jangan khawatir, karena ini online, jadi pilih saja Satpas yang tersedia. Mana aja yang sudah tersedia, yang saat ini sudah tersedia seperti Polda Bali, Polda Metro Jaya, Polres Depok, kemudian Polres Jombang, itu sudah ada. Jadi Anda boleh pilih dari Satpas manapun. Kenapa? Lah kan saya di daerah lain, tidak apa-apa karena ini online, jadi boleh aja pilih di situ. Saran saya pilih Satpas yang masih baru, atau jangan yang Polda Metro Jaya. Bukan apa-apa, karena semua orang kebanyakan ke sana, mostly akan prosesnya ke sana. Jadi prosesnya agak lama. Saran saya coba pilih Polres Depok atau Polres Polda Bali. Itu kemungkinan kecil untuk prosesnya lama. Jadi standar aja nanti prosesnya. Oke, catat ya baik-baik. Satpas itu tidak harus merujuk pada Polres di tempat domisili kita. Jadi bisa pilih kapan aja. Inilah kelebihannya cara online. Oke, setelah melakukan proses pemilihan Satpas, kemudian proses pengiriman. Nah, sekali lagi karena ini online, saya lakukan secara online. Saya kirim itu dokumennya. Ada beberapa pilihan sih. Kalau Anda dekat, misalkan Anda tinggal di Depok, kemudian Anda ingin ambil di Polres Depok sesuai dengan Satpasnya tadi, itu enggak apa-apa, enggak masalah kalau dekat. Tapi karena saya pas saat ini saya di luar negeri, jadi ya sudah saya kirim aja ke alamat rumah saya menggunakan pos. Nanti biayanya sekitar 33.400 buat pos kilatnya. Nanti akan dikirim setelah proses jadi sekitar 2 harian nanti nyampe di tempat kita. Kemudian proses terakhir kita harus menentukan rekening pengembalian. Nah, ini menariknya. Kalau proses perpanjangan SIM kita tidak berhasil atau ditolak, maka akan ada proses pengembalian biaya yang akan kita bayarkan. Bagus dong. Iya dong. Dan kita hanya kena denda, bukan denda, kita hanya dipotong 10.000. Nah, pertanyaannya berapa total yang harus saya bayar? Pertama tadi ada 27.500 itu untuk tes psikologi, dan itu kita pakai sekali. Begitu kita udah aktivasi, kita pakai udah. Kemudian untuk SIM-nya sendiri itu ada rinciannya, itu PNBP-nya itu 80.000. Kemudian biaya layanan 10.000. Kemudian biaya pengiriman itu kalau Anda kirim 33.000, jadi total 123.000 ditambah 27.500. Kalau prosesnya gagal, maka yang 80.000 sama 80.000 akan dibalikin. Dari 123 tadi dipotong 10.000 saja. Itu teman-teman, sama biaya pengiriman. Baiklah teman-teman, kemudian terakhir kalau Anda sudah melakukan pengisian rekening pengembalian, kalau Anda gagal tadi, Anda diminta untuk melakukan proses pembayaran. Nah, oh iya saya lupa. Untuk proses pembayaran ini, Digital Korlantas sudah bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi pembayarannya ke rekening virtual account BNI. Ya, kalau Anda nggak punya nomor rekening BNI, nggak usah khawatir, bisa ditransfer lewat antar bank. Tapi merujuk ke virtual account tersebut.
Oke teman-teman, sudah ada gambaran kan? Itu semua prosesnya. Kalau sudah Anda bayar, kemudian konfirmasi data akhir, lengkapi data-data yang masih kosong, kemudian proses selesai. Nah, begitu proses selesai nanti akan ada progres. Di aplikasi ada progresnya. Pertama sih pengalaman saya 2 hari pertama itu 40%, nggak jalan-jalan sampai 3 harian. 3 hari 40%, kemudian itu cuman SIM, perpanjangan SIM diproses statusnya. Kemudian naik ke 80%, pengajuan SIM disetujui. Itu ada di historical di aplikasinya, jadi Anda bisa ngecek. Nah, saya tadi bilang bahwa pemilihan satpas itu penting. Contohnya ketika Anda memilih satpas yang sibuk kayak Polda Metro Jaya, itu prosesnya berhenti di 40% dan itu lama. Kenapa? Berdasarkan Instagram resminya Digital Korlantas, itu karena keterbatasan resource untuk memproses SIM-nya. Jadi sekali lagi saran saya, pilih satpas yang penting, satpas yang masih baru atau satpas yang jangan di Polda Metro Jaya, yang lain saja, Bali, Jombang, dan Depok. Itu insya Allah lebih cepat. Nah, setelah 80% proses disetujui, nanti masuk proses pengiriman. Nah, setelah itu selang 2 hari paling. Kalau karena saya di Depok, ya udah 2 hari setelahnya dikirim. Nah, teman-teman, ketika proses pengiriman sudah berhasil, itu artinya Anda sudah berhasil melakukan proses perpanjangan SIM secara online. Dan alhamdulillah hari ini paket SIM saya sudah nyampai. Walaupun saya kan sekarang di Bahrain tuh, kemarin ceritanya saya kirim ke Depok, kemudian saya kirim ke Bahrain. Tapi karena satu dan lain hal, ada kesalahan teknis di kargonya, ngirimnya ke Saudi. Dan alhamdulillah itu sudah nyampai. Nah, sekarang saya ingin unboxing, ini dia paket saya. Coba kita buka teman-teman. Mana ya penting? Oke teman-teman, saya kok jadi deg-degan ya. Ini emang sudah lama banget saya tunggu. Dokumen penting nih masih disegel guys. Oh guys. Digital Korlantas, Masya Allah, terima kasih Polri sudah membuat dunia saya menjadi mudah. Nih saya sobek dulu, ini masih utuh. Oke, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya terima dokumen berupa SIM. Tada! SIM saya sudah jadi. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Selamat mencoba. Ikuti panduan saya, insya Allah berhasil. Ya, ikuti panduan saya secara detail, step by stepnya ada 6 step, saya bikin 6 step secara detail. Ikuti saja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen, nanti kalau bisa saya jawab langsung saya reply. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Jika Anda ingin berpartisipasi untuk menyebarkan video ini agar bermanfaat, dipersilakan untuk share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.